Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Guru dan Pembelajaran. Video yang akan tayang berikut ini berisi pembelajaran Bahasa Indonesia SMP untuk siswa kelas 9 semester 1, yaitu dengan materi ciri-ciri pidato persuasif. Materi yang akan dibahas yang pertama, pengertian pidato persuasif. Yang kedua, tujuan pidato persuasif. Yang ketiga, fungsi pidato persuasif. Dan yang keempat, ciri-ciri pidato persuasif. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, pengertian pidato persuasif. Pidato itu penyampaian materi oleh seseorang ke hadapan banyak orang atau ke hadapan pendengar atau audiensi. Pidato persuasif adalah pidato untuk meyakinkan dan mempengaruhi pendengar atau audiensi agar pendengar melakukan ajakan pembicara. Jadi dalam pidato persuasif ada unsur membujuk, ada unsur mengajak, ada unsur mempengaruhi agar para pendengarnya atau audiensinya mau melakukan ajakan pembicara. Itulah pengertian pidato persuasif. Materi yang kedua yaitu tujuan pidato persuasif adalah untuk menyampaikan pendapat disertai ajakan kepada pendengar atau audiensi. Jadi dalam menyampaikan pendapat, seorang pembicara harus menyertainya dengan alasan atau argumen dan bukti-bukti yang kuat untuk meyakinkan pendengar atau audiensi. Dan pembicara juga menyampaikan ajakan kepada pendengar agar melakukan sesuatu. Inilah tujuan pidato persuasif. Lalu, yang ketiga, fungsi pidato persuasif. Kalau begitu, apa fungsinya? Seseorang harus menyampaikan pidato persuasif. Pidato yang membujuk pendengar atau audiensi untuk melakukan sesuatu. Pidato persuasif memiliki fungsi untuk mempengaruhi pendengar atau audiensi agar mengikuti jejak pembicara dan pada akhirnya mau melakukan ajakan pembicara untuk melakukan sesuatu. Contoh pidato persuasif. Seorang ketua RT menyampaikan pidato bertemakan kebersihan lingkungan tempat tinggal. Pak RT atau Bu RT tersebut menyampaikan pendapat-pendapatnya tentang perlunya kebersihan lingkungan. Disertai contoh-contohnya, disertai alasan dan bukti yang kuat, agar warga setempat bersedia melakukan bersih-bersih lingkungan tempat tinggalnya. Sehingga tempat lingkungan di RT tersebut menjadi bersih, sehat, dan nyaman untuk ditempati. Sekali lagi, pembicara di sini yaitu Pak RT atau Bu RT mengajak, membujuk agar warga di RT tersebut melakukan kerja bakti pada hari dan tanggal yang telah ditentukan, serta juga menjaga lingkungan tempat tinggalnya tetap bersih dalam kehidupan sehari-harinya. Itulah fungsi pidato persuasif. Jadi mempengaruhi dan pada akhirnya mengajak pendengar atau audiensi untuk melakukan sesuatu.
Materi yang keempat, ciri-ciri pidato persuasif. Pidato persuasif memiliki ciri-ciri yang khusus dibandingkan jenis pidato yang lain. Ciri-ciri khusus tersebut adalah: pertama, pembicara menyampaikan pendapat yang disertai dengan alasan yang kuat, bukti-bukti, dan contoh untuk meyakinkan pembaca. Yang kedua, pernyataan pendapatnya bersifat mempengaruhi pendengar atau audiensi. Pendapat-pendapat pembicara harus bersifat mempengaruhi, membujuk, mengajak pendengar atau audiensi. Ciri yang ketiga, isinya bertujuan meyakinkan pendengar bahwa pendapatnya yang disampaikan pembicara adalah pendapat yang benar. Oleh sebab itu, harus disertai dengan bukti dan alasan yang kuat. Yang keempat, pidato persuasif menggunakan bahasa yang bersifat persuasif juga, yang bersifat membujuk. Dalam kalimat-kalimat yang diungkapkan pembicara, sang pembicara akan sering mengucapkan mari, ayo, dan ajakan-ajakan sejenis. Misalnya, alangkah lebih baiknya jika lingkungan tempat tinggal kita bersih dan sehat. Segeralah kita bekerja membersihkan lingkungan tempat tinggal kita. Intinya, dalam setiap kalimat-kalimat yang disampaikan menggunakan bahasa persuasif atau bahasa bujukan. Dan ciri yang terakhir, mengajak pendengar untuk tidak hanya bersedia, tetapi mau melakukan apa yang disampaikan sang pembicara. Sehingga pendengar betul-betul terpengaruh dan akhirnya melakukan ajakan pembicara. Demikianlah materi singkat tentang ciri-ciri pidato persuasif. Semoga bermanfaat bagi pembelajaran kalian dan juga bermanfaat bagi Bapak Ibu guru yang saya hormati sebagai sarana referensi media pembelajaran. Jangan lupa disampaikan video sederhana ini ke orang-orang lain, semoga bermanfaat. Dan like, share, subscribe-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.